Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Destiana dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Masyarakat. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas satu materi yang berjudul Membangun Keterampilan Teknologi. Ayo teman-teman, tahu nggak membangun keterampilan teknologi itu apa? Pasti kalian pada belum tahu kan? Nah, menurut kalian seberapa penting sih membangun keterampilan teknologi itu? Apa manfaatnya sih buat kalian? Dan gimana cara kita untuk ngebangun keterampilan teknologi yang kita punya? Biar makin berkembang, pasti kalian pada belum tahu kan? Kalian pasti penasaran kan? Nah, kalau gitu kalian simak terus video aku ya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, oke? Enjoy, teman-teman. Oke, kita langsung cus bahas materinya. Yang pertama itu, kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Nah, ada langkah-langkahnya loh teman-teman. Yuk kita bahas bareng-bareng sama aku. Nah, ada 3 langkah untuk menjadi seorang komunikator yang baik. Yang pertama itu adalah ucapkan dengan jelas, jangan bergumam atau berbicara terlalu cepat. Yang kedua, berbicara dengan sopan. Dan yang ketiga, dengarkan baik-baik ketika lawan berbicara sedang berbicara. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang switch. Switch adalah perangkat jaringan yang membantu memfasilitasi komunikasi dengan meneruskan informasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang selanjutnya ada proses dasar switching. Langkah pertamanya yaitu switch akan menerima frame dari komputer pengirim. Terus yang kedua, saklar akan membaca alamat tujuan. Alamat tujuan adalah bagian dari bingkai. Terus yang ketiga itu ada switch akan memajukan frame dari port apapun yang dikatakan tabel cam, dan frame itu harus diterima oleh komputer penerima. Selanjutnya aku mau bahas tentang router. What is router? Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang meneruskan informasi dari satu komputer ke komputer lain. Dia beroperasi pada lapisan jaringan, lapisan dari 3 model OSI dan 3 fungsi dasar router. Buat keputusan routing, menemukan rute jaringan, lalu membangun tabel routing. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas tentang firewall. What is firewall? Apa sih firewall itu? Firewall adalah perangkat jaringan yang meneruskan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain atau mungkin memblokir informasi tersebut. Firewall biasanya terletak di antara 2 jaringan. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang autentikasi dan otorisasi. Apa sih autentikasi dan otorisasi itu? Yang pertama ada autentikasi. Autentikasi adalah tindakan mengkonfirmasi kebenaran suatu atribut dari sepotong data. Sedangkan otorisasi adalah fungsi menentukan hak akses ke sumber daya. Selanjutnya aku mau bahas tentang kiat ujian sertifikasi Microsoft. Oke, apa aja sih kiat-kiatnya? Kita langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu buat laporan terperinci tentang topik ujian. Nah, buat bisa cari topik ujiannya itu kalian harus mengakses dulu pertama ke Microsoft.com, terus klik daftar ujian. Terus kalian juga pilih materi apa yang kalian minati. Terus habis itu yang kedua adalah mengenali perbedaan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalian harus bisa mengenali pertanyaan-pertanyaan itu biar kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Terus yang ketiga adalah kalian harus kontrol kecemasan kalian dalam ujian. Kalian juga gak boleh sampai cemas. Ada tips dari aku nih, kalau misalnya kalian ujiannya online. Nah, yang pertama itu kalian periksa koneksi dulu, bener apa enggak. Terus periksa juga HP-nya baterainya full atau enggak dan lain-lain, biar kalian gak cemas. Selanjutnya kalau kalian yang offline, kalian bisa survei ke tempatnya dulu. Terus kalian harus ngecek akses ke sana itu kayak gimana. Selanjutnya aku bakal ngebahas tentang kosakata dan kata kunci. Nah, yang pertama ada cloud. Cloud itu lingkungan di mana sumber daya dapat dialokasikan secara dinamis berdasarkan pada beban apa yang perlu diproses. Nah, setelah ada cloud, ada juga data besar.
Apa sih itu data besar? Data besar itu data yang sangat besar, sehingga alat dan teknik khas yang digunakan untuk memproses data tidak lagi berfungsi. Maksudnya tidak lagi berfungsi itu di sini yang kadang-kadang seperti masalah ya, bukan yang nggak kadang-kadang masalah tiba-tiba jadi nggak berfungsi, bukan kayak gitu guys. Data ini tuh pokoknya alat untuk menyimpan data yang sangat besar. Selanjutnya aku bakal bahas tentang memahami RAID. Aku bakal kasih tahu dulu RAID itu apa. RAID itu adalah Redundant Array of Independent Disk. Nah, RAID itu biasanya disebutnya dengan akronim. Selanjutnya aku mau bahas tentang 3 jenis RAID. Jadi RAID ini punya 3 jenis. Langsung aja ke yang pertama, yaitu RAID O, juga dikenal sebagai stripping. Terus selanjutnya ada RAID 1 yang disebut sebagai mirroring. Terus yang terakhir itu ada RAID 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu ada 3 jenis RAID jadinya yang kita ketahui. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang ikhtisar DNS. Sebelum masuk ke materi utamanya, kita harus tahu dulu dong, apa sih itu DNS? Nah, DNS itu adalah akronim singkatan dari sistem nama domain, dan karena ini menyeratkan. Itu adalah protokol untuk bekerja dengan nama-nama sistem. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang membuat pengguna. Ada step-step untuk membuat pengguna. Yang pertama itu pilih pengguna OU, terus klik kanan matikan item menu baru, lalu pergi ke pengguna. Terus masukkan nama depan dan belakang, terus masukin kata sandi, klik OK, lalu selesai. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang DHPC. Nah, apa sih yang dimaksud dengan DHPC itu? Oke, di sini aku mau jelasin apa itu DHPC. DHPC itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, digunakan untuk secara otomatis menetapkan alamat IP ke workstation, server, dan perangkat lain terhubung ke jaringan. Selanjutnya, server DHPC menggunakan pengelompokan konfigurasi yang disebut dengan lingkup. Ada banyak lingkup server DHPC, kayak alamat IP. Nah, dari ruang lingkup itu kayak yang tadi aku dijelasin, salah satu itu ada alamat IP, ada opsi, ada sewa, ada pemesanan. Tuh. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang menjelajahi metodologi pemecahan masalah. Nah, apa itu pemecahan masalah? Pemecahan masalah adalah tugas umum di kalangan profesional TI. Ini adalah tanggung jawab utama bagi beberapa profesional TI. Nah, selanjutnya itu aku mau ngebahas tentang 5 langkah utama dalam metodologi pemecahan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu ada 5 langkah. Yang pertama adalah pahami masalahnya, periksa situasi, lakukan tes tambahan, diagnosis, lalu yang terakhir adalah mengambil tindakan memperbaiki masalah. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang memahami pesan kesalahan ping. Nah, ada beberapa pesan kesalahan ping yang sering banget kita temuin. Yang pertama itu ada timeout, terus ada host yang tidak dikenal, selanjutnya ada tidak ada jaringan, dan yang terakhir adalah TTL kadaluarsa. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang menggunakan model jaringan OSI. Model jaringan OSI digunakan untuk merancang jaringan, memecahkan masalah jaringan, untuk mendiskusikan fungsionalitas berbagai bagian jaringan, dan untuk membandingkan dan membedakan dua jaringan yang berbeda.
Ada 7 lapisan model jaringan OSI. Lapisan 1 lapisan fisik, lapisan 2 lapisan tautan data biasa didasarkan pada alamat fisik seperti alamat MAC. Lapisan 3 lapisan jaringan berkaitan dengan alamat logis seperti alamat IP. Lapisan 4 adalah TCP dan UDP. Lapisan 5 lapisan sesi, lapisan 6 presentasi, dan lapisan 7 lapisan aplikasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang memahami kelompok implisit Windows. Windows Implicit Groups kadang-kadang disebut identitas khusus. Grup ini tidak dapat dihapus atau diedit. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang Server Management Tools. Apa sih Server Management Tools itu? Server Management Tools adalah fitur baru di Windows 2016. Ini adalah antarmuka grafis berbasis web untuk mengelola server Anda. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang bekerja dengan Windows 2016 Nano Server. Nano Server adalah versi Windows 2016 yang baru. Dia memiliki bentuk yang lebih kecil dan lebih ramping. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang memahami Wi-Fi. Apa itu Wi-Fi? Kalian pasti punya Wi-Fi kan di rumah, tapi kalian nggak tahu apa itu. Wi-Fi adalah sekelompok teknologi yang memungkinkan kami membangun jaringan lokal nirkabel. Selanjutnya aku mau ngebahas tentang bagaimana Wi-Fi itu berfungsi. Cara termudah untuk memahami Wi-Fi yakni dengan mempertimbangkan bentuk implementasi Wi-Fi di rumah biasa atau di tempat bisnis. Persyaratan utama Wi-Fi adalah bahwa ada perangkat yang dapat mengirimkan sinyal nirkabel. Selanjutnya aku mau ngebahas lagi tentang memahami subnetting. Apa sih itu subnetting? Kalian pasti penasaran kan? Nah, subnetting adalah divisi logis dari jaringan fisik. Satu jaringan fisik dapat dibagi menjadi beberapa subnetwork atau lebih sering disebut subnet. Setiap subnet beroperasi secara independen. Terus aku akan ngebahas tentang memahami supernetting. Seperti biasa aku bakal bahas tentang pengertian supernetting itu sendiri. Nah, supernetting adalah teknik menggabungkan 2 atau lebih subnet ke dalam jaringan super yang lebih besar. Ini dilakukan dengan menggunakan subnet mask yang kurang ketat dari subnet yang kami gabungkan. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas tentang kompilasi versus interpretasi. Pasti kalian bertanya-tanya dong, apa sih kompilasi dan interpretasi itu? Di sini aku bakal ngejelasin. Kompilasi dan interpretasi adalah 2 cara yang berbeda untuk mengeksekusi kode sumber. Oke guys, segitu aja video pembelajaran di aku. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.